Seorang wanita dengan nazab dan keturunan yang mulia, lagi cantik parasnya. Ia adalah cucu dari Abdul Muthalib bin Hashim, seorang petinggi kaum Quraisy saat itu. Ia juga adalah anak dari bibinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahannya sebelum dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat hikmah yang besar, juga sebab turunnya syariat ilahi sampai datang ayat-ayat yang berkenaan dengan itu. Semasa hidupnya, ia bertinggal di rumah Nabi yang mulia, sebagaimana istri-istri Nabi yang lainnya. Terdapat tanda-tanda kemuliaan dunia dan akhirat. Wanita mulia itu bernama Zainab binti Jahsy. Beliau termasuk wanita yang sangat mulia, pintar, lagi dermawan. Ayahnya bernama Jahsy bin Ri'ab bin Ya'mur Al-Asadiyah dari Bani Asad bin Kuzaimah Al-Mudori. Ibunya bernama Aminah binti Abdul Muthalib, bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Zainab adalah cucu dari kakeknya Nabi, yaitu Abdul Muthalib. Kisahnya dimulai saat di Madinah Al-Munawwarah setelah hijrah. Saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan para sahabatnya untuk menghilangkan adat buruk fanatik jahiliyah kesukuan, garis keturunan, dan kedudukan. Saat Zaid bin Al-Harithah mencapai umur menikah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencarikannya seorang istri karena melihat dari kedudukannya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keutamaannya sebagaimana orang-orang yang masuk Islam di awal Islam. Sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan bahwa kedudukan Zaid seperti anaknya sendiri, maka beliau memilih anak bibinya, yaitu Zainab binti Jahsy, untuk menjadi istri Zaid. Akan tetapi, Zainab menolak pernikahan itu di awalnya. Ia pernah berkata, "Aku tidak menginginkan pernikahan ini. Aku lebih tinggi darinya dari segi nasab dan keturunan." Ia pun enggan. Juga saudaranya yang bernama Abdullah bin Jahsy juga enggan. Dengan melihat bahwa Zaid adalah seorang budak yang semasa kecilnya dijual di pasar, sebagaimana budak pada masanya. Sedangkan Zainab adalah seorang wanita mulia yang garis keturunannya sampai kepada orang-orang yang mulia juga secara suku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikannya seraya berkata, "Memang benar begitu adanya, maka menikahlah dengannya." Zainab pun menjawab, "Wahai Rasulullah, aku memiliki perintah dalam diriku." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang artinya, "Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. Apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata." Maka Zainab pun menikah dengan Zaid karena mengamalkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Juga karena ia berpegang teguh pada hadis, "Tidak ada kelebihan antara orang Arab dan Ajam, kecuali ketakwaan." Akan tetapi, angin pernikahannya tidak berjalan mulus seperti yang diinginkan kapal laut. Zainab belum bisa melupakan bahwa ia berasal dari garis keturunan mulia nan agung, berbeda dengan suaminya Zaid, dan hal itu menimbulkan perpecahan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Zaid sering menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkonsultasi atas pernikahannya, juga akan buruknya perilaku istrinya kepadanya karena istrinya yang mempunyai nasab yang lebih tinggi darinya. Istrinya kerap berbicara keras padanya akan masalah keturunan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasehatinya untuk lebih bersabar lagi. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengetahui hal tersebut karena malaikat Jibril alaihi salam pernah menemui beliau dan menyampaikan bahwa Zainab akan menjadi istrinya kelak. Yang mana pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkejut dan bertanya-tanya, "Bagaimana bisa aku menikahi istri anakku sendiri? Padahal itu adalah haram." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyimpan hal ini dan sering menasihati Zaid sewaktu ia mengunjunginya dengan ayat, "Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah." Keadaan ini terus berlanjut hingga 1 tahun atau lebih, hingga tiba saat Zaid sudah enggan untuk hidup bersama wanita yang tidak menyukainya. Perceraian pun terjadi. Setelah beberapa bulan dari perceraiannya dan setelah Zainab habis dari masa iddahnya, suatu hal yang mengejutkan terjadi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Zaid untuk melamarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Zaid untuk melamarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun bersabda, "Lamarkanlah ia untukku." Zaid pun pergi untuk menemui Zainab. Ia melihat Zainab sedang menggiling gandum. Saat Zaid melihatnya, tiba-tiba hatinya terasa sangat berat. Ia pun tidak mampu untuk melihatnya. Ia pun membelakangi pintu rumah Zainab. Dan demi menunaikan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia pun berkata kepada Zainab, "Wahai Zainab, aku diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan lamarannya padamu." Zainab belum menjawab dengan jawaban yang jelas. Namun, ia tetap berkata, "Aku tidak akan melakukan apapun sampai tiba perintah dari Tuhanku." Zainab pun sholat dan beristiqoroh kepada Allah, seraya meminta untuk dibukakan jalan terbaik untuknya. Malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah wahyu yang menceritakan kisah ini secara sempurna, yang artinya, "Dan ingatlah, ketika engkau berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu, dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan ditampakkan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami nikahkan engkau dengan dia, yaitu Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi." Para ahli tafsir hingga para orientalis berhenti sejenak dalam merenungi ayat yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, "Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan ditampakkan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti." Sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada Zaid untuk menahan istrinya, padahal Nabi menginginkan mereka bercerai, karena beliau jatuh cinta kepada Zainab. Akan tetapi, ahli tafsir yang lain menolak penafsiran salah ini yang tidak mencirikan akan mulianya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun menafsirkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu beliau bahwa Zainab akan menjadi istrinya. Saat Zaid berkonsultasi pada beliau menjawab dengan ayat yang artinya, "Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah," karena beliau takut orang-orang akan berkata bahwa beliau menikahi istri anaknya sendiri dalam kutip dengan adopsi, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh beliau untuk menikahinya dan memberi petunjuk bahwa beliau berhak untuk menikahi Zainab. Karena sebab ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan perihal tersebut dalam dirinya, yakni perihal perintah Allah untuk menikahi Zainab binti Jahsy setelah diceraikan oleh Zaid bin Haritsah, dan bukan karena sebab yang lain. Jadi, pernikahan beliau dengan Zainab bukan karena hawa nafsu beliau atau karena beliau telah jatuh cinta kepadanya, sebagaimana pendapat orang-orang yang ingin menghancurkan beliau, yaitu bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah jatuh cinta kepada Zainab binti Jahsy, karena beliau sudah mengenalnya sebelum beliau menikahkannya kepada Zaid. Bahkan, pernikahan ini datang untuk memberi petunjuk kepada manusia perihal adat adopsi dan apa saja yang diharamkannya, serta untuk menghancurkan pemikiran bahwa adat istiadat lebih dinomorsatukan daripada ajaran agama. Dan semua itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayat yang telah diturunkannya. Sayyidah Zainab binti Jahsy masuk ke dalam rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 5 Hijriah. Diriwayatkan dari Sabit dari Anas radhiyallahu anhu yang berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewalimahkan istrinya seperti beliau mewalimahkan Zainab." Sayyidah Zainab binti Jahsy dinikahi oleh Rasulullah saat umurnya menginjak 35 tahun, sebagaimana riwayat tersohi, dan beliau sering membanggakan dirinya terhadap istri-istri Rasulullah yang lainnya dengan ucapan, "Aku adalah wanita paling pintar dan dermawan di antara kalian. Kalian dinikahkan oleh keluarga kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Zat yang berada di atas langit ketujuh."
Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha melihat kepada Sayyidah Zainab dengan pandangan yang berbeda daripada ke istri-istri Nabi yang lain. Karena Sayyidah Zainab menyamainya dalam perihal garis keturunan juga kemuliaan. Maka beliau berhati-hati terhadap istri Rasulullah yang baru ini. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sampai berkata, "Tidak ada satupun istri Nabi yang menyamaiku dalam kedudukan yang tinggi kecuali Zainab binti Jahsy." Akan tetapi, itu semua tidak menghalangi Sayyidah Aisyah untuk bersaksi akan kebaikan, keutamaan, serta ketakwaan yang dimiliki Sayyidah Zainab. Sayyidah Aisyah pernah berkata juga, "Aku tidak pernah melihat satupun wanita yang baik agamanya, ketakwaannya, jujur dalam perkataannya, menyambung silaturahmi, dan yang paling amanah juga dermawan seperti Zainab." Dan di luar dari ketakwaan dan bagusnya ibadah yang dimiliki oleh Sayyidah Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, beliau juga adalah seorang wanita pekerja tangan. Beliau kerap membuat roti, menyamak kulit, serta bersedekah di jalan Allah. Dan beliau adalah orang yang paling dermawan, juga paling panjang tangannya. Dan Sayyidah Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha adalah istri pertama yang wafat setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Beliau wafat pada tahun ke-20 Hijriah di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana beliau disolatkan di tengah-tengah warga Madinah yang sangat banyak. Kemudian beliau dimakamkan di makam Baqi di kota Madinah Al-Munawwarah.